lagi di MMA, mertua menantu, Aku dong. Kita kedatangan pasangan yang luar biasa. Pak dan Ibu yang sangat kami cintai, mungkin bisa perkenalkan diri dulu ya. Namanya siapa? Mulai Ibu dari dulu. Bapak Gembala Bapak atau Gembala. Ibu dulu? Bapak Gembala dan Bapak Ibu atau Ibu Gembala dulu? ini. Ya, saya dengan Ibu Deborah Punci dan saya sebagai Ibu Gembala. Perkenalkan nama saya Emmanuel Chris. Saya melayani sebagai gembala sidang. Ngomong-ngomong, pernikahannya sudah berapa lama dan mengembalakannya sudah berapa lama? Ya, kalau pernikahan kita sudah memasukin masa perak 25 tahun. Ya. Tapi kalau pelayanannya dengar-dengar sebelum menikah sudah melayani nih berdua Sudah ya? bareng ya? Ya. Sebenarnya memang kami berlatar belakang dari lulusan sekolah teologi. Sebelum menikah memang ya sudah terjun di dalam dunia pelayanan. Berarti pelayanannya lebih panjang daripada pernikahannya kan ya? Iya. Ya, sudah berapa tahun ini melayani kalau dihitung dari sejak lulus dari teologi? Kalau saya pribadi sudah 26-27 lah. Luar biasa, luar biasa. Kalau Ibu Deborah Kurang lebih 35 tahun. 35 tahun melayani. Wow, sebuah perjalanan yang sangat panjang dan ajaib. Hari ini kita bertemu khusus dengan pasangan yang luar biasa. Mereka mendahulukan pelayanan lebih daripada keluarga, pernikahan, dan karier. Tetapi mereka memilih untuk mendahulukan Tuhan. Dan karena itulah kita mau dengarkan bagaimana perjalanan mereka. Nah, sekarang mulai dari Bapak dan Ibu. Di tengah hari ini banyak sekali yang menikah usia muda ya. Dan mereka dulu pernah ada sampai judul film apa itu pernikahan dini ya. Karena banyak anak-anak muda yang mementingkan cinta, pernikahan, dan hari ini pun banyak tetap yang berfokus ke sana. Tapi Bapak dan Ibu ini memilih ya menikah di usia yang sudah cukup dewasa. Kemudian yang kedua memilih pelayanan di atas pernikahan. Nah, boleh tanya nih, sebenarnya kenapa bisa memutuskan itu? Mungkin mulai dari Bapak dulu ya, baru terus Ibu. Baik, kami menikah dilandasi sebuah pemahaman bahwa pernikahan itu yang pertama memang itu rencana Tuhan, desain daripada Tuhan. Yang kedua, ketika kami menikah, kami sedang menggenapkan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami. Tapi bukan tujuan untuk mencari kesenangan ataupun kenikmatan cinta ya. Kalau sekarang itu kan tujuan menikah untuk kenikmatan cinta begitu. Ayo, ya. kau bagaimana? Nah, ini punya istrinya ini bagaimana nih istrinya? Ya. Yang sudah melayani 35 tahun kita harus dengarkan. Awal saya itu memang mendapatkan lebih baik tidak menikah. Saya ya di waktu itu oke, Tuhan kalau memang kalau engkau suka, karena hari itu saya suka dengar apa yang dikatakan Pak Yusa, kalau engkau suka, nah kata kalau engkau suka. Namun di suatu waktu perjalanannya waktu Tuhan berkata, Tuhan sediakan pasangan. Tuhan kok berbicara beda lagi. Terus akhirnya kalau memang saya harus nikah, nggak temukan dengan orang yang tepat, tapi bukan untuk hal-hal yang mungkin adalah senang-senangnya jiwa, tetapi adalah ketepatan untuk Tuhan tahu untuk melayani dan untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan, yaitu penggembalaan. Wah, luar biasa, luar biasa. Bapak Ibu, banyak orang berpikir bahwa pernikahan adalah sebuah puncak daripada kebahagiaan. Sedangkan itu menghancurkan banyak keluarga. Ketika mereka saling meminta, mereka saling menuntut, mereka berpikir selamanya akan bulan madu, maka ternyata hidup mereka penuh dengan bulan racun. Dan itu menghancurkan impian mereka dan mengoyakkan keluarga. Tetapi ini adalah pasangan yang sangat dewasa. Mereka menikah karena mereka berkata, kami mau melakukan yang Tuhan suka. Pada waktu Tuhan berkata dia suka untuk melayani, maka dia taat. Dan pada waktu Tuhan suka, karena sudah dalam sebuah fase kedewasaan untuk mengembalakan, dan memang mengembalakan sebenarnya lebih baik untuk menjadi sepasang ya. Itu utuh dan itu lebih enak.
Yang laki bisa, yang perempuan bisa, anak-anak, persoalan apapun, dan kembali mereka mentaatinya. Sekali lagi, ini adalah sebuah perjalanan kedewasaan, bukan perjalanan cinta, bukan perjalanan sekedar memuaskan dan mengejar kenyamanan, tapi ini perjalanan pelayanan. Nah, kembali lagi untuk Bapak nih, pertanyaan selanjutnya. Pak, melayani itu kan tidak pernah mudah ya. Iya, Dan betul. apalagi mengembalakan. Iya. Ya. Kalau melayani hit and run itu masih lumayan. Ya, datang khotbah pulang, ya. Nggak peduli disukai tidak disukai, urusannya apa, masalahnya apa, kita pergi. Iya. Ya, tetapi kalau melayani pengembalaan itu ceritanya berbeda. Iya, betul. Ya. Nah, kenapa Bapak memilih pengembalaan ketika orang lain lebih suka hit and run? Pada dasarnya itu kan sebuah panggilan ya. Dan saya menganggap itu satu panggilan yang sifatnya secara personal itu permanen. Jadi memang itu panggilan, sehingga apapun yang dihadapi, dia alami, yang paling penting ada yang mendukung. Wah, Jadi punya istri yang mendukung nih ya. pada dasarnya memang kami menikah ya karena memang pelayanan pengembalaan itu tidak bisa dijalankan secara single begitu. Tapi banyak orang tuh stres loh. Ini data ya, bahwa 50% dari gembala sidang ya itu mengalami tekanan stres yang lebih. Iya. Ya. Nah, sekarang ya, kami tanya ini bagaimana nih resepnya untuk Bapak tidak stres menghadapi orang yang aneh-aneh, tuntutan yang aneh-aneh, dan tanggung jawab yang cukup berat. Iya, betul. Memang pengembalaan itu satu tugas yang menekan. Sehingga seringkali memang kita Tapi diperhadapkan. kalau lihat wajahnya enggak tertekan loh Pak. Lihat wajahnya Di bahagia situlah, loh. kenapa kita berbicara pernikahan di usia matang? Oh. Jadi saya melihatnya secara psikologis gitu ya, kejiwaan. Ya. Karena belajar tentang jiwa itu memang Rumit. krusial sekali. Betul. Oleh karena kita memang melayani jiwa-jiwa Betul, betul. yang banyak hal yang berbeda, sehingga ketika menghadapi tekanan memang sih ya mau tidak mau kita harus lari kepada Tuhan. Namun demikian di dalam menyikapi kehidupan atau tantangan-tantangan itu kan dibutuhkan sebuah kepribadian yang matang, yang siap, yang dewasa. Artinya ketika menghadapi tuntutan, perasaan, permasalahan, bahkan Perbedaan di istilahnya jemaat, ya. sesuatu yang mungkin kita ditarik kepada hal-hal yang sifatnya kedagingan gitu ya, seperti marah dan sebagainya. Itu kita harus belajar memanagenya dengan belajar tentunya untuk mendewasakan tentang ego kita, sehingga kita akan mengambil suatu keputusan antara tekanan dengan norma-norma yang harus kita, atau kebenaran yang harus kita perhatikan, dan itu mendasari keputusan yang diambil. Bagus sekali ya. Persoalannya ego. Seringkali banyak orang persoalan, perpecahan, pertengkaran itu masalah harga diri ya. Jadi kalau harga diri bisa ditekan, ego bisa ditekan, maka sebenarnya itu satu langkah kedewasaan. Nah, tapi saya mau tanya sama Ibu Deborah Puji. Saya tahu pelayanan Ibu ini luar biasa sibuknya. Sampai terjadi kadang-kadang baru pulang dari luar negeri langsung beres-beres berangkat lagi ya, sampai suami syok dan kaget berangkat lagi katanya ya. Tapi ini keluarga yang luar biasa sekali, keluarga yang saling mendukung, saling mengerti. Tapi bagaimana buat menyeimbangkan antara keluarga, anak-anak, suami, pelayanan, bahkan penginjilan? Ya, menata hati, Bu. Wah, Ya. luar biasa ini jawabannya. Ya, menata hati saat saya menghadapi keluarga, saya akan ada di area keluarga dan menyiapkan untuk keluarga. Kalau saat saya pergi kemanapun, saya akan fokus di tempat yang dimana Tuhan percayakan itu. Sehingga istilahnya seperti saya membuka
pintu demi pintu itu tidak langsung semuanya gitu ya pada waktu, tapi manajemen waktu juga. Jadi kalau lagi hari ini mau lakukan apa dan apa, seperti hikmat yang baru dari Tuhan itu Tuhan berikan untuk bisa memahami dan mengerti, dan tentunya juga melatih ketahanan ya untuk semuanya itu. Jadi berjalan dengan apa yang Tuhan percayakan itu ya dinikmati dengan sukacita, dan memang bersukacita. Wow, luar biasa sekali ya. Itu benar-benar tip yang sederhana tapi ajaib. Mulai dari menata hati, manajemen waktu, nah ya, kemudian lakukan dengan sukacita. 3 hal itu kelihatannya sepele, tetapi itu ternyata efektif sekali. Kalau kita tidak menata hati, apapun dengan gerusa-gerusu semuanya hancur. Ya, tetapi pada waktu kita menata hati, rupanya itu bisa dihadapi dengan tenang ya, walaupun tekanan dan semuanya. Ini keluarga yang luar biasa. Boleh nggak Pak cerita pengalaman menggembalakan ya yang mungkin sangat berat, tapi hari itu berhasil lolos? Ya, penggembalaan itu satu tugas yang kadang-kadang memang menuntut tanggung jawab. Tanggung jawab untuk bukan ngurusin masalah hidup sendiri, hidup keluarga, tetapi hidup semua orang. Dalam hal ini jemaat, tetapi bisa jadi kalau Tuhan memberikan sebuah kesempatan itu sifatnya lebih luas daripada jemaat, termasuk masyarakat juga. Betul. Jadi ketika menghadapi hal-hal seperti itu, ya memang kadang kita tidak tahu harus apa yang kami buat. Tetapi ya kami hanya bawa kepada Tuhan, karena biarlah Tuhan yang mengarahkan, ya, akan hal-hal yang semacamnya, ya. Karena kadang-kadang yang membuat agak aneh ketika melayani jemaat, pernah terjadi satu peristiwa di mana ada sebuah keluarga yang dalam kondisi darurat karena mau melahirkan. Dan dia dalam bayinya itu sungsang. Dia ada di sebuah klinik. Pada waktu itu kami masih muda, tapi yang buat kami geram itu suaminya malah pergi. Jadi terpaksa kami berdua itu yang harus mendampingi, bukan mendampingi saja, tapi yang ngurusin juga sampai dibawa ke rumah sakit umum, karena klinik itu tidak bisa menangani. Nah, sambil berdoa, puji Tuhannya satu mujizat terjadi. Jadi ketika udah sampai di sana, bayi itu muter kepada sendiri. Posisinya, muter. Jadi jadi nggak usah operasi ya? Nggak usah, ya. Kalau nggak mahal itu. Iya, itu penghiburan bagi kami sih yang menguatkan kita. Mujizat demi mujizat ya. Nah, sekarang itu tadi kesaksian dari Pak Kris. Tapi sekarang dari Bude Puro Puji, saya tahu ada sangat banyak kesaksian. Boleh sebutkan kesaksian-kesaksian menghadapi baik itu pelayanan, ataupun pengembalaan, ataupun masalah keluarga. Ya, saya tahu dalam pengembalaan membutuhkan kadang-kadang kehadiran, dan sebagai ibu gembala mereka pengen banyak hal, tapi kadang-kadang waktunya saya tidak bisa bersama-sama banyak dengan mereka. Tapi satu hal saya pernah ingat, ada sebuah nubuatan bahwa saya itu mengembalakan dengan sistematis di alam roh. Jadi kadang-kadang setiap malam hanya saya sebutin satu-satu mereka, dan tiba-tiba ada wajah orang yang muncul, dan akhirnya itu yang menjadi poin, wah ini sepertinya butuh doa lebih lagi buat orang ini. Dan disitulah makanya saya punya statement, deal di alam roh, di alam jasmani dan kemudahan. Sehingga saya melihat pada waktu mereka benar-benar habis saya doakan, saya mendengar kesaksian yang terjadi dalam hidup mereka. Ternyata pernah juga mereka berkata, saya seperti didatangi Ibu Puji. Iya. Saya doa ya, tapi hari doa itu memang besar kuasanya, dan doa itu jangkauannya tidak bisa dibatasi oleh ruangan, tidak bisa dibatasi oleh waktu ya. Nah, terus kesaksian yang langsung kelihatan apa Pak, Bu, yang pernah dialami? Ya, dalam perjalanan ada lihat anak-anak yang kadang-kadang mereka butuh seperti kayak kasih sayang, dan mereka mungkin belum punya
karakter yang sama ya dengan yang kita harapkan gitu ya. Tapi saya ngerti intermit kalau sekarang gitu ya, menjembatani mereka kalau mereka mungkin tidak bisa sekolah. Hari itu saya kasih mungkin adalah jembatan untuk kami adopsi anak gitu ya. Dan saya melihat beberapa orang yang akhirnya sekarang mengalami kesuksesan gitu ya. Jadi buat saya menggembalakan bukan hanya menolong secara rohani, tapi juga belajar banyak ya dari Mahanaim, bagaimana Tuhan menolong anak-anak itu supaya mendapatkan jawaban. Ternyata butuh yang namanya secara finansial dan pertolongan, dan mereka jadi anak yang luar biasa dan ada kesaksian. Dan kalau melihat mereka, saya tiba-tiba mengingat bahwa saya invest kepada mereka. Wow. Itu luar biasa. Dengar ini ya, Ibu Deborah Puji itu suka menahan hujan. Ya kalau ada acara KKR, kalau ada acara yang itu tidak boleh hujan ya. Dan pernah terjadi ini satu yang fenomenal yang sampai dibicarakan banyak orang. Hari itu ada KKR buat 50.000 orang di Semarang. Dan tiba-tiba hujan. Tapi kemudian singkat cerita Ibu Deborah Puji melakukan sesuatu dan yang ajaib itu sampai terbelah daerah KKR kering, daerah situ hujan. Dan kemudian orang sampai bisa begini katanya nih, sebelah sini basah, sebelah sini kering. Ya, persis di batas yang Ibu Deborah Puji buat supaya tidak boleh ada satu tetes air pun, dan itu terjadi. Ya, itu kesaksian sampai fenomenal, terdengar sangat banyak karena KKR-nya buat 50.000 orang. Nah, sekali lagi saya pengen dengar, itu ceritanya bagaimana? Kata orang bisa mengendalikan hujan, itu ceritanya bagaimana itu? Ya, pertama untuk di setiap tempat kalau mau berdoa untuk tidak hujan, selalu Tuhan itu berbicara hal yang berbeda, dan itu bukan sebuah metode yang harus dilakukan atau ditiru. Ya, kalau itu nanti jadi dukun ya. Jadi pada waktu saat itu Tuhan berkata buat Efes Damim. Dan hari mungkin itu banyak yang tidak tahu tuh Efes Damim itu apa ya? Yaitu buat sebuah batas untuk seberapa engkau akan buat batas itu supaya di tempat yang engkau inginkan itu tidak terjadi sesuatu yang negatif. Dan dari itu saya punya pasukan yang tiba-tiba di komando langsung buat dengan kata lain buat Efes Damim, yaitu anggur dan garam itu ya. Itu jadi batasnya itu dibuat dengan anggur dan garam. Ya, dan saya berkatakan seperti itu, dan saya berkata Tuhan, ada perlindunganmu, ada jaminanmu, ada benteng yang kuat yang engkau buat gitu ya. Dan kedua, mengaktifkan malaikat gitu ya. Dan memang manusia roh yang dengan kata lain seperti ada sebuah kekuatan, dan hari itu Tuhan kita menyatu dengan Tuhan dan Tuhan mengatakan yes ya, dan itulah terjadi sebuah keajaiban yang ya memang bukan satu kali itu aja, tapi ada lihat yang pada waktu di Sentul juga gitu ya. Begitu mau masuk Sentul gitu ya, maksudnya di tol hujan besar sekali di tempat itu tidak gitu ya. Dan seringkali memang selalu ada hal yang berbeda. Tentu hari itu Tuhan buat Efes Damim. Kalau waktu di Sentul itu Tuhan bicaranya apa? Masih ingat nggak? Waktu di Sentul Tuhan itu berkata, ya, dia tunjuk ke langit awan. Awan itu berkatakan nyingkir gitu ya. Terus akhirnya matahari bersinar, harus ada kata bersinar, kata terus berulang-ulang, matahari bersinar ya. Dan itulah kejadian yang membuat akhirnya sebuah perbedaan. Banyak orang berpikir bahwa kita tidak punya kuasa, tetapi Alkitab berkata kita diberi kuasa untuk menaklukkan dan mengatur dunia. Kita diberikan kuasa untuk menahan semua yang berbahaya. Dan pada saat kita mulai berjalan dengan Tuhan, seperti yang dialami oleh Ibu Deborah Puji, dia berjalan dengan Tuhan. Alkitab juga berkata bahwa Roh Kudus diberikan untuk menolong kita dalam segala sesuatu. Jadi soal hujan kita juga bisa berkata Roh Kudus bagaimana. Dan rupanya untuk yang di Semarang, Roh Kudus berkata buatlah batas.
Ya, kenapa dengan anggur? Karena Alkitab berkata anggur adalah lambang darah Yesus. Kenapa dengan garam? Karena Alkitab berkata engkaulah garam dunia. Yang artinya kita yang menentukan, bukan orang lain yang menentukan. Tapi di tempat lain yaitu di Sentul, Tuhan berkata angkat tunjuk tangan. Dan Alkitab juga mengatakan hal itu. Dengan tanganmu, ya, dengan telunjuk, engkau bisa memindahkan gunung. Kalau kita punya iman. Apalagi ini cuma memindahkan awan yang memang bergerak, ya. Dan satu lagi, Alkitab juga berkata tentang Tuhan adalah matahari. Jadi ketika kita berkata bahwa bersinarlah Tuhan, bersinarlah, itu adalah sebuah kebenaran. Karena ayatnya berkata Tuhan adalah matahari dan perisai. Sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya, kita tetap stay tune di pariwara berikut ini. Inilah MMA, mertua menantu, Akur akur dong. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kembali lagi di MMA, mertua menantu, Akur akur dong. dong. Kita masih dengan Pak Kris dan Ibu Deborah Puji. Kita langsung lanjut ceritanya ya. Tadi dengar-dengar Bu Puji ini suka pergi-pergi. Perginya mungkin kadang dekat, kadang jauh. Sebagai suami gimana itu Pak? Iya. Ada nggak ceritanya gitu? Misalkan, waduh kok baru pulang, udah pergi lagi gitu. Saya sempat berkata juga, kamu memperlakukan rumah kayak hotel aja. Wah, berat itu ya. Wah, rumah jadi hotel, hotel jadi rumah. Wah. Pernah suatu saat saya telepon kayak itu siang hari. Ayo kita ke gereja, saya bilang. Terus jawabannya apa? Pak, aku ini ada di NTB.
Gila kau. Jadi suami sampai tidak tahu ya jadwalnya ya, saking sering banyaknya pergi. Wow, Jadi wow, wow. memang saya jarang bertanya kemana kayak gitu karena ya udah bosan kalau bertanya hal seperti itu tiap hari. Karena udah terlalu sering pergi ya. terlalu mobile. Terlalu mobile. Itu istilah yang bagus banget. Nah, menyikapi hal itu saya di dalam mengurus keluarga, saya memang mengambil ketetapan kalau demikian saya mesti harus utamakan anak-anak gitu. Saya harus banyak waktu ke mereka di usia dini. Ketika sudah dewasa saya berikan kebebasan, saya lebih santai. Begitu. Jadi Menyeimbangkan ya. iya, menyikapi hal itu memang tidak mudah. Mungkin itu yang membuat tekanan yang membuat stres bisa jadi. Namun demikian karena sudah terbiasa, terlatih sedemikian rupa, itu sebuah proses yang sulit untuk dilalui. Tetapi karena ketetapan hati untuk saya ini hamba Tuhan, tapi saya juga tidak mau menghalang-halangi dalam hal ini istri untuk melakukan apa yang harus dia lakukan untuk Tuhan. Luar biasa. Itu sebabnya saya memang mengambil keputusan untuk bukan bertolak belakang, tetapi ya pokoknya Menyeimbangkan. Iya, menyeimbangkan. Ketika ibu pergi, bapak Iya. di rumah. Ketika ibu Iya. tidak bisa mengurus anak, bapak mendampinginya dengan luar biasa. Iya. Ya. Iya. Ini adalah sesuatu hikmat dan sesuatu kebesaran hati. Saya melihat dan memperhatikan keluarga ini yang luar biasa. Ya, ketika seorang ibu dipanggil buat jadi penginjil, buat jadi hamba Tuhan, buat jadi warriornya Tuhan, buat jadi ya orang yang menerobos tempat demi tempat, maka sang bapak mengambil tempat untuk menjaga keluarganya, untuk mendampingi jemaat, untuk ada saat anak-anaknya dan keluarga bahkan jemaat membutuhkan. Saudara, tidak gampang untuk memiliki hati yang sebesar Pak Kris. Tidak gampang untuk memilih untuk selalu menyeimbangkan dan tidak menuntut. Alangkah gampangnya kalau Bapak Kris berkata enggak, kamu tidak boleh pergi, dan kamu menyediakan makanan dan semua yang seharusnya pekerjaan istri. Tapi inilah membuktikan kedewasaan. Itulah kenapa keluarga ini dipercayakan banyak hal, karena mereka membuktikan bahwa mereka dewasa. Seringkali dalam keluarga yang dibutuhkan bukan uang, yang dibutuhkan bukan siapa yang benar, tetapi kedewasaan. Nah, sekarang dari Ibu Deborah, ya, kami ini pengen dengar kesaksian-kesaksian, ya, bagaimana Ibu dipakai Tuhan dengan luar biasa, ya, untuk menerobos banyak hal. Ya, bermula dari sebenarnya saya mencintai sebuah pelayanan karena didasari dengan carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi pada waktu saya melakukan itu, saya melakukan untuk Tuhan. Dan saat saya melakukan untuk Tuhan, sehingga keluarga itu terpelihara, istilah saya, kebutuhan anak maupun juga pertolongan anak gitu tuh Tuhan yang menyediakan. Saya pernah melihat satu hal yang Tuhan sediakan. Anak saya tiba-tiba keluarga dari manapun, waktu saya masih punya anak yang kecil, ya di rumah saya ada 3 gadis ya, kasih untuk mendampingi juga anak. Terus Tuhan juga waktu sekolah tiba-tiba terbangun sebuah sekolah. Jadi buat saya real banget, carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua ditambahkan. Tambahnya banyak sekali tambahannya. Tambah berkat, tambah ini ya. Selalu ada nilai tambah yang Tuhan lakukan. Makanya itu setiap saya melakukan kemanapun atau melayani dimanapun ya, saya tahu bahwa berjalan dengan Tuhan membuat banyak keajaiban. Dan saya melakukan keajaiban-keajaiban istilahnya bersama dengan Tuhan, menggenapi firman Tuhan yang berkata tanda-tanda ini menyertai engkau gitu ya. Amin. Itulah yang membuat saya percaya bahwa pada waktu jalan dengan Tuhan, apa yang Tuhan mau, Tuhan buat keajaiban. Sekarang membuat pertanyaan nih buat Pak Kris. Kalau nih di sini ada anak-anak muda termasuk yang Bapak persiapkan buat anak-anak Bapak. Nah, kan Bapak punya 2 putri yang cantik ya, yang sudah selesai semua sekolahnya, sudah sangat berprestasi. Nah,
persiapan apa ini yang kita harus katakan supaya mereka ini siap untuk menikah, untuk membangun sebuah keluarga, ya. Apa yang Bapak tanamkan buat putri-putri Bapak memasuki masa-masa kedewasaan? Idealnya banyak hal yang harus disiapkan, baik mental maupun ekonomikal, spiritual dan sebagainya. Dan itu memang harus ditanamkan sejak dini ya, dengan ya bagaimana kita menjalankan kehidupan keluarga kita. Jadi pada dasarnya berkaitan dengan usia, ketika seseorang katakanlah sudah mencapai standar kedewasaan untuk secara legal diakui pemerintah untuk boleh memasuki kehidupan sebuah rumah tangga, alangkah baiknya memang sejak awal ya, bukan terburu-buru dini, tapi nikah di usia ketika mencapai standarnya, usia katakanlah standar minimum gitu. Menurut saya itu positif sekali, asal semuanya sudah disiapkan kayak gitu. Persiapannya ini apa aja? Jadi ya secara mental ya mereka harus mengenal secara mental. Jadi Karena banyak, kalau secara materi gampang ya. Misalnya kita bisa bilang 20 juta per bulan ya. Atau secara materi kita bilang dua-duanya punya pekerjaan. Tapi kan yang menghancurkan keluarga hari ini terbukti bukan materi, mentalitas mental. Ya. Nah, itu persiapannya ini apa? Karena data terakhir dari 2 keluarga 1 bercerai. Dan itu bukan masalah ekonomi. Anehnya banyak keluarga yang miskin, melarat, tahan langgeng 50 tahun. Iya. Jadi memang masalahnya masalah mental. Ya, secara mental kan ini bicara mental, kingdom mental gitu ya, mental kerajaan Allah, rumah tangga Kristen. Nah, tentunya didasari dengan pemahaman bahwa rumah tangga atau pernikahan itu merupakan desain Allah. Di sana kita bisa masuk ke dalam rencana Allah, sehingga tujuan-tujuan ilahi itu harus kita pahami, sehingga ketika ada sebuah proses yang dialami, ya mereka harus siap. Jadi tanpa mengetahui apa ya tujuan kenapa menikah, itu ya akan rentan ketika menghadapi badai gitu. Tapi dengan dasar-dasar kebenaran yang ditanamkan, ya, maka mereka akan memiliki kekuatan di dalam menghadapi segala macam kemungkinan. Itu secara mental. Kalau dari Ibu Deborah nih, sekarang persoalannya kita belajar dari Korea ya. Korea itu 80% Kristen 10 tahun yang lalu. Tapi hari ini tinggal 9%. Karena anak-anak muda tidak mau ke gereja dan tidak mau istilahnya percaya kepada Tuhan. Bagaimana Ibu Deborah khususnya menanamkan iman kepada anak-anak dan kemudian kepada jemaat ya, supaya jemaat juga tidak mengalami seperti di Korea. Gereja isinya orang tua semua. Dan itu sebenarnya bukan pertama kali di Korea, itu sudah terjadi di Belanda, itu terjadi di Amerika, itu terjadi di seluruh dunia. Tapi waktu itu Asia belum terlalu terkena, karena orang Asia masih mendidik anaknya ke gereja, ke kuil ataupun kemanapun. Tapi rupanya mulai 10 tahun ini, baik gereja maupun agama lain, kemerosotan di anak-anak muda sangat keras. Nah, ini bagaimana Ibu menanamkan? Ya, sejak dini, sejak kecil mereka memang sudah saya tanamkan nilai-nilai pengenalan akan Tuhan. Yang pertama, pada waktu mereka, kalau saya nggak sempat ketemu, saya memang selalu doakan bahwa di dalam alam bawah sadar tetap saya perkatakan, saya kebas-kebasin mereka semua yang bukan dari Tuhan. Terus yang kedua, dan pada waktu kalau ketemu dengan mereka selalu saya ajak ngedit istilahnya ya, bertemu dengan mereka, saya selalu katakan,
baca firman Tuhan, ngerti nggak ngerti kamu baca. Saya sampai pernah memberikan kepada mereka kalau baca satu pasal 1.000. Jadi mereka biasa Waktu kecil. ide baik, ini waktu ide baik. kecil ya. Jadi Ya. mereka Yang senang baik ini. sekali gitu ya. Saya hari ini 5 pasal mah berarti 5.000. Luar biasa, ide yang baik. Ya, mereka 10 pasal ya 10.000 dan saya juga konsisten dengan apa yang katakan mereka. Terus kadang-kadang saya ajak nilai tentang beriman dalam banyak hal gitu saya tanamkan. Mama tidak banyak mempunyai yang materi, tapi Tuhan itu punya semuanya. Jadi pengenalan akan Tuhan saya wariskan istilahnya kepada mereka. Sehingga pada waktu dimanapun engkau mengerti tentang jalan dengan Tuhan, maka engkau mengalami. Pada waktu TK dia ngomong, Mama aku kepingin ulang tahun kayak anak-anak kayak teman-teman. Dan ya udah doa. Terus akhirnya belajar tentang imannya berkata, aku doa minta uang 5 juta cukup mah. Wow. Kecil udah bisa 5 juta loh. TK berkata dan tiba-tiba pada waktu dia ngomong kita doa bergandengan tangan waktu itu masih kecil gitu ya. Dan terus tiba-tiba ada orang mimpi yang tidak pernah kenal anak saya. Dan dia berkata gini, ibu itu punya anak. Oh iya punya. Dan terus bilang, maaf ya Bu, saya itu mimpi ada anak kecil. Terus dia bilang gitu, katanya itu anaknya ibu. Dan terus akhirnya saya suruh ngasih roti sama Tuhan. Dan saya bingung, oh iya anak saya ulang tahun gitu ya. Terus dia bilang gini, Bu maaf ya jangan tersinggung. Tersinggung apa? Aku mau transfer uang. Jadi untuk tolong belikan kue buat anak ibu. Maaf Bu. Enggak salah. Maaf ya, justru benar dalam ketepatan. Benar saya lihat benar 5 juta. Waduh, Tuhan itu ajaib. Akhirnya mahal juga ya. Ya itu maksudnya kue dan macam-macam. Luar biasa. Itu. Nah ini melengkapi nih dari apa yang Ibu Deborah bilang. Kan kalau sekarang ini ada namanya Gen Z ya, Gen A gitu ya. Dan itu kan lebih susah lagi nih ya. Karena katanya mereka gaulnya sama komputer, semuanya lebih tahu sama HP daripada sama papa mamanya. Saya mau tanya pengalaman Ibu Kesia ya. Bagaimana menanamkan iman kepada Gen Z atau Gen A gitu ya, yang katanya sangat susah. Sekarang ini kan mereka ada satu aplikasi games mainan baru gitu ya. Jadi kayak satu dunia di dunia lain gitu. Betul. Istilahnya di dunia maya main game. Kita bisa berkebun rame-rame gitu ceritanya. Aku punya kebun, kau punya kebun. Nanti kita tanam-tanam melon. Jadi sebenarnya kayak dunia asli gitu. Tanam melon, punya peliharaan, bangun gedung. Nanti saling sombong. Lihat ini melonku segede rumah gitu. Oh, gitu. Ya, Wow. itu ada cara-caranya. Nah itu awal-awal masuk ke generasi yang alpha ya terutama ya. Kalau Gen Z tuh nggak mainan ini, game ini mereka nggak main lah. Yang kecil-kecil ini diajak ngomong tuh nggak mau ngomong rohani, nggak tertarik. Betul. Jadi kita ajak mainnya, kebetulan saya juga ngerti main game, saya ikutan main game. Nah dalam game kita konseling. Ya ampun. Jadi ternyata kalau main game ini di game itu ada kayak bisa ngobrol, terus bisa chattingan, terus dia bilang gini, ya nih aku habis dimain mama. Nah di situ kita jadi bisa mulai masuk. Terus ngajarin juga nabur. Jadi kan kalau di game itu bisa kaya tuh, bisa kaya di game gitu kan, bisa kaya di game. Ayo perpuluhan dulu perpuluhan. Nah, aku kebunku ku buat gereja gitu. Kebunku ku buat gereja-gerejaan, ada kursi-kursinya gitu. Ayo kita kebaktian dulu, nanti semua datang bawa buah gitu ceritanya. Waduh. Jadi kadang-kadang untuk mau nembusi generasi itu harus seperti itu ya. Dunia lain. Iya, dunia lain. Nah, tapi kalau generasi yang lebih kecil lagi nih, ya itu juga. gimana itu? Kalau yang anak-anak gitu ya, mungkin Yang umurnya sekarang juga 4 tahun, 5 tahun ya itu kan juga sudah tidak tertarik gitu banyaknya. Enggak. Dan diceritain bilangnya enggak seru ya. nggak seru gitu. Jadi kadang ngajarinnya harus sama sesuatu yang mereka suka dulu gitu. Kalau sama misalkan hal yang kayak
baca Alkitab gitu mungkin bosen Bosen, gitu ya. udah nggak mau anak sekarang baca Alkitab. Jadi nanti aku ceritanya mungkin kayak bilang kayak, kamu tahu nggak ada superhero yang nggak bisa kalah gitu. Nah itu siapa? Itu Tuhan Yesus sebenarnya. Cuma kita bungkusnya dengan yang mereka suka. Kalau mereka tuh umur yang mereka ada tuh satu superhero anjing-anjing semua itu mami ada. Ini mereka teman-teman yang satu terbang, yang satu punya api gitu. Dan nanti itu ku sambung-sambungin sama Alkitab gitu. Ada juga loh di Alkitab yang bisa turunin api, ku bilang gitu. Wah siapa? Kayak itu, Kesis Kaye, saya bilang gitu. Wah, Itu sampai tahu ya Kesis Kaye, temen-temennya lah, salah tuh kayaknya namanya. Iya. Cuma pokoknya itulah kira-kira Kesis Kaye itu. Dia bisa keluarin api loh, gue bilang gitu. Nah terus baru cerita. Kadang harus cari yang mereka suka dulu sih Suka. gitu. Betul. Wah, kita ada di ujung nih daripada pembicaraan ini. Saya minta sepatah kata, 2 patah kata dari Pak Kris buat semua bapak-bapak ya. Apa yang paling penting hari ini bapak-bapak yang di rumah, yang sedang menonton untuk diingatkan dan diwaspadai. Dan kemudian saya minta jelas dari Bu Deborah Puji untuk semua ibu. Ya, di saat-saat seperti ini kita tahu apa yang harus dilakukan. Kita sedang menghadapi resesi ya di depan mata, ada banyak kesulitan, ada banyak yang kena PHK. Nah, ini apa yang harus dihadapi? Silakan Pak. Baik, di dalam kehidupan rumah tangga Kristen kita harus mengakui bahwa di rumah itu tidak hanya ada antara pasangan suami istri kalau sudah punya keluarga anak-anak, tetapi secara spiritual kita harus mengakui bahwa kepala daripada rumah tangga kita, orang Kristen, adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi ketika ada masalah, kita tidak bisa lari dari masalah atau menghindari, juga tidak bisa menghindari konflik antara pasangan dengan anak, tapi justru di situ ada sebuah rumusan kali ya yang membuat kita itu tetap berkenan kepada Tuhan, bisa mengalami kemenangan. Ketika ada masalah, kita harus sama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin tidak bersama-sama, tapi harus ada komitmen, bisa personally karena lagi ada permasalahan. Jadi prinsip kita, tekad kita, keputusan kita adalah ketika ada masalah yang berat, kita mesti harus datang kepada Tuhan. Amin. Buat Ibu Deborah, buat semua ibu-ibu. Ya, buat semua yang menonton hari ini dan pesan buat saya kepada ibu-ibu, jadilah wanita bijak. Apapun di tangan ibu-ibu ada yang menghasilkan sesuatu. Dan pada waktu hari-hari ini mungkin sedang menghadapi tantangan dunia, kerjakan apa saja yang engkau temui dan dengan sukacita. Dan yang kedua, jadilah penolong bukan perongrong. Jadilah orang yang pembawa damai di keluarga sehingga keluarga akan mengalami shalom Tuhan. Dan jadilah kuat, maka engkau akan lihat ada pilar-pilar yang didirikan, yaitu pilar doa, pilar hikmat, dan pilar keajaiban. Kita ada di ujung dan kita tahu ujungnya keluarga kita ada di tangan Tuhan. Kalau kita libatkan Tuhan dalam segala perkara, maka Tuhan yang akan membereskan juga dalam segala perkara. Sekali lagi inilah MMA, mertua menantu. Akur dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara dan juga stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Tuhan berkati.